Jeda kesan waktu baru lahir. Tanggal 13 November tahun 2022. Lirikan matamu menarik hati, rasanya manis sekali. Berat Dede Ihsan 2,7 kg dan tingginya 48 cm. Dede Ihsan dimandiin Abi versus Dede Ihsan dimandiin Mami Nenek. Dimandiinnya di wastafel. Kabarnya memandikan bayi dengan air dingin akan membuat bayi menjadi kuat. Ternyata hal ini tidaklah benar. Faktanya bayi baru lahir atau di bawah 1 tahun masih sangat rentan terhadap suhu dingin. Mandi dengan air dingin akan membuat metabolisme tubuh si kecil meningkat, sehingga semua asupan yang ada di tubuh si kecil akan terkuras untuk mengatur suhu tubuh. Dan bayi akan kehilangan banyak energi. Jadi, sebaiknya gunakan air hangat dengan suhu 37 derajat untuk memandikan si kecil. Mandi air dingin disarankan untuk anak di atas 1 tahun. Bayi juga tidak boleh mandi terlalu lama, karena hal ini dapat membuat minyak alami pada kulit bayi berkurang. Sebaiknya memandikan si kecil cukup 5-10 menit saja. Gunakan air hangat untuk mengurangi risiko kulit kering pada si kecil. Hindari juga mandi sesaat sebelum atau setelah makan, karena ketika perut penuh, bayi mudah muntah saat dimandikan. Sementara, bayi juga tidak nyaman jika dimandikan dalam keadaan perut kosong. Hati-hati, jangan pernah meninggalkan bayi sendirian saat mandi di bak bayi. Meskipun ia sudah mampu duduk atau berdiri tanpa bantuan. Banyak peristiwa tragis terjadi pada bayi saat ditinggal mandi. Jika Anda perlu melakukan sesuatu ketika memandikan bayi, bawa bayi bersama Anda atau minta bantuan orang lain. Jeda Ihsan waktu newborn setiap hari mandi, kecuali saat demam. Padahal memandikan bayi tidak perlu dilakukan setiap hari. Cukup 3 kali seminggu. Waktu paling baik untuk memandikan bayi adalah saat pagi hari, sekitar pukul 6-8 pagi. Dampak yang paling dapat dirasakan akibat memandikan bayi terlalu sering adalah kulit bayi akan menjadi kering dan mudah iritasi. Bayi juga 2 kali lebih rentan mengalami masalah kulit, sehingga ibu harus berhati-hati merawat kulitnya. BTW, Abi mandiinnya diukir lama banget. Jeda Ihsan waktu newborn, kalau mandi tangannya sering dihimpit, susah banget dibukanya. Makanya kadang, meskipun sudah mandi, masih ada dakinya di ketiaknya. Buset, lama banget. Harusnya Dede Ihsan udah pakai baju nih. Memandikan bayi selain untuk membersihkan kotoran yang menempel pada tubuh bayi, juga dapat memberikan rasa nyaman pada bayi, memperlancar sirkulasi darah, mencegah infeksi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga dan merawat integritas kulit. Udah. Waduh, Dede Ihsan ngacir. Ulut lagi. Dede Ihsan lagi pemanasan. Dede Ihsan sebelum mandi tadi sudah dijemur Umi selama 15 menit di jam 7.30 menit sampai jam 7.45 menit. Manfaat dari menjemur bayi di pagi hari yaitu 1. Sinar matahari di pagi hari memiliki sinar ultraviolet yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan matahari siang hari, sehingga lebih aman untuk kulit bayi. Mau ikut nih anak. 2. Menjemur bayi di pagi hari dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi karena sinar matahari membantu meningkatkan produksi vitamin D dalam tubuh. 3. Menjemur bayi di pagi hari dapat membantu menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil, sehingga bayi akan merasa lebih nyaman dan tidak mudah rewel. Kamu neneknya. 4. Menjemur bayi di pagi hari dapat membantu meningkatkan kualitas tidur bayi
Karena sinar matahari di pagi hari dapat membantu mengatur ritme tidur siang malam bayi. Bisa juga Lantas, main basket. apakah menjemur bayi yang baru lahir perlu untuk dilakukan setiap hari? Tubuh manusia tidak mampu memproduksi vitamin D dengan sendirinya, serta bayi pun belum tentu kebutuhan vitamin D telah terpenuhi oleh ASI. Sehingga, sinar matahari pagi menjadi jawaban praktis dan alami akan kebutuhan vitamin D pada bayi. Memang, sinar matahari memiliki manfaat untuk kesehatan. Akan tetapi, sinar matahari juga memiliki beberapa dampak buruk. Bayi yang terlalu banyak terpapar sinar UV matahari mampu memperbesar risiko terjadinya kerusakan pada kulit, bahkan mengalami kanker kulit di masa mendatang. Oleh karena itu, menjemur bayi tidak berarti perlu dilakukan setiap hari. Akhirnya selesai juga. Dede Esan lagi main sama Abi. Dipatok. Patok. Ceritanya lagi terombang-ambing di lautan gelora. Eshan. Dede Esan lagi tidur. Berat badannya menurun. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, berat badan bayi umumnya turun pada 5 hari pertama setelah lahir. Bahkan dapat turun hingga mencapai 1/10 dari berat badan lahir. Namun berat badan akan naik kembali setelahnya. Dan biasanya pada hari ke-10 berat badan akan kembali ke berat badan lahir. Dede Ishan udah bangun. Ternyata, bayi baru lahir hanya bisa melihat dengan jelas benda yang berjarak 20-30 cm dari wajah mereka loh. Di luar itu, semuanya masih tampak seperti bayangan samar saat usia bayi 1 atau 2 bulan. Seperti Dede Ishan sekarang, bayi baru mampu memfokuskan pandangannya pada mainan atau benda lain yang diletakkan di depan matanya. Lah, Dede Ishan tidur lagi. Dede Ishan kalau tidur sering banget menghadap ke kanan. Kepalanya jadi agak kemplang, padahal udah sering diganjal. Tapi alhamdulillah sekarang udah normal. Bayi memang sering tidur dengan posisi menghadap ke arah kanan. Hanya sekitar 15% bayi baru lahir yang suka menoleh ke arah kiri. Kebiasaan ini biasanya berlangsung selama beberapa bulan. Kebiasaan hadap kanan juga sering dikaitkan dengan alasan mengapa jarang ditemukan anak kidal. Lah Dede Ishan kok bangun lagi? Tahukah kamu, bayi dapat membuat dirinya merasa ketakutan loh. Beberapa faktor seperti suara keras, aroma kuat, cahaya terlalu terang, atau gerakan tiba-tiba dapat membuat bayi merasa terkejut akan kondisi di sekitarnya. Bukan hanya itu, bayi juga bisa ketakutan atau kaget saat mendengar tangisannya sendiri. Lucu banget ya. Ada yang lebih aneh lagi. Katanya bayi dapat berhenti napas selama 5-10 detik saat sedang tidur. Namun, jika lebih dari 10 detik, Anda harus segera membawa si kecil ke rumah sakit. Jadi, bayi mengalami henti napas saat tertidur. Ini merupakan kondisi yang lumrah dan bukan menandai masalah kesehatan. Yang ini gak kalah anehnya. Katanya payudara bayi yang baru lahir, baik berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, terlihat besar dan menonjol. Bahkan, bagian tubuh tersebut juga bisa mengeluarkan susu. Kondisi ini disebabkan karena bayi menyerap hormon estrogen. Ada lagi yang aneh loh. Bayi laki-laki mengalami ereksi. Laki-laki dapat mengalami ereksi penis sebelum memasuki masa pubertas. Ereksi dapat terjadi pada bayi laki-laki
Ereksi ini umumnya terjadi tepat sebelum mereka kencing atau buang air kecil. Iya, mulai resah dan gelisah dia. Tahukah kamu beberapa tanda lahir akan hilang saat si kecil lahir? Ini ketek-ketek. Anda mungkin menemukan tanda lahir berupa bintik-bintik kebiruan di area punggung hingga tubuh bagian bawah. Selain itu, beberapa bayi mungkin juga memiliki bercak kemerahan di kelopak mata atau pangkal hidung. Hai. Tahukah kamu, feses teh pertama yang dikeluarkan bayi disebut mekonium. Feses ini berbentuk cair dan berwarna hitam. Mekonium terbentuk dari lendir, cairan dari rahim, dan semua elemen yang mereka cerna saat masih berada di kandungan. Meski memiliki warna gelap, mekonium yang dikeluarkan bayi pada momen pertama buang air besar tidak memiliki bau. Waduh, Deda Eshan cari nenen. Nenen yang dirasakan bayi dari air susu ibu ASI rasanya manis. Bayi baru bisa merasakan manis, pahit, dan asam saat lahir. Kemudian, bayi biasanya merasa tidak nyaman ketika mengecap rasa pahit atau asam. Pasalnya, itu bisa menandakan si kecil keracunan. Untuk rasa asin, si kecil baru bisa merasakannya saat berusia 6 bulan atau sudah mendapat PASI. Dede Isyan, kalau lagi lapar, Pop selalu menangis. Menangis merupakan cara bayi berkomunikasi untuk menyampaikan apa yang ia rasakan. Seperti lapar, lelah, nyeri, mengantuk, atau tidak nyaman karena popoknya basah. Jadi, jangan heran total waktu yang dihabiskan bayi untuk menangis. Dalam sehari bisa sampai 2-3 jam. Bayi memang mulai sering menangis pada 2-3 minggu setelah lahir. Menariknya, saat menangis si kecil tidak meneteskan air mata loh. Air mata bayi baru bisa keluar setelah mereka berumur 1 bulan. Hal ini dikarenakan ketika baru dilahirkan, saluran air mata bayi masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata yang banyak saat menangis. Saluran air mata ini akan berkembang seiring dengan pertambahan usia bayi. Umumnya, saluran air mata bayi akan matang saat usianya sudah mencapai 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air matanya dapat keluar dengan lancar. Ketika bayi menangis, ternyata semakin nyaring atau dramatis tangisan bayi bisa menunjukkan kecerdasannya loh. Sebuah studi yang dilakukan di Jerman membuktikan bahwa nada tangisan bayi bisa menjadi indikator kemampuannya dalam berbicara nantinya. Jika nada tangisan si kecil menunjukkan variasi di minggu pertamanya, ia akan semakin kompeten dalam berbahasa di usianya yang kedua atau ketiga. Sebaliknya, apabila nadanya tak berpola, anak akan cenderung mengalami kesulitan berbahasa. Ritme bayi menangis ternyata sesuai dengan budaya tempat si kecil dibesarkan loh. Seorang profesor etnologi dari Universitas Göttingen, Jerman mengemukakan bahwa kebiasaan bayi saat menangis dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sekitarnya. Misalnya saja, India menjadi negara yang memiliki tangisan bayi paling singkat. Ini disebabkan karena ada banyak orang yang mengurus si kecil saat menangis, mulai dari orang tuanya, kakek nenek, hingga pengasuhnya. Sementara itu, bayi yang lahir di Amerika Serikat dan beberapa negara di benua Eropa cenderung memiliki ritme menangis yang lebih panjang. Tak heran, karena negara-negara tersebut memiliki kebiasaan untuk membiarkan anak mereka yang menangis hingga akhirnya diam sendiri. Meski demikian, ibu tetap perlu waspada saat si kecil menangis. Bisa saja tubuhnya sedang tidak nyaman atau ia sedang sakit. Baru nangis. Berikut sejumlah hal yang bisa menjadi alasan bayi menangis. Sayang.
Tangisan lapar. Ketika bayi lapar, tangisan yang dikeluarkannya bisa terjadi secara pelan hingga kencang. Tergantung seberapa lapar dia. Selain itu, dia juga bisa menggerakkan kepala seperti mencari payudara ibu. Hal ini bisa diketahui dengan cara menempelkan jari ke pipi bayi. Selain itu juga lihat apakah dia mulai coba memakan atau menggigit benda-benda di sekitar. Tangisan minta ganti popok. Ketika tangisan bayi cukup pelan dan berupa rengekan. Hal ini bisa berarti popoknya sudah basah atau penuh. Jika hal ini tidak cepat-cepat diganti, dikhawatirkan bisa terjadi iritasi pada pantat bayi. Sayangnya, tak semua bayi menangis jika popok mereka basah atau kotor. Beberapa hanya diam saja, sehingga orang tua juga perlu proaktif. Sering-sering memeriksanya. Tangisan gumoh. Ketika bayi mulai merengek dan tampak hendak menangis setelah disusui, maka hal ini berarti dia bakal gumoh untuk mencegah. Hal ini disarankan untuk menimang dan menepuk-nepuk punggung bayi setelah dia baru saja minum. Tangisan ketakutan. Ketika bayi tiba-tiba menangis dan mengatupkan tangan. Hal ini bisa jadi tanda tangisan ketakutan. Hal ini bisa disebabkan oleh hal baru yang muncul, atau suara keras yang tiba-tiba terdengar dan tidak familiar. Ketika bayi tampak menangis karena hal ini, kamu bisa menggendongnya dan mendekatkannya ke dada. Kamu juga bisa sambil menepuk-nepuk punggung dan membisikkan kata-kata di telinganya. Hal ini bisa membantu bayi menjadi lebih tenang. Tangisan sakit atau kesakitan. Ketika bayi menangis dalam waktu panjang secara terus-menerus, hal ini bisa jadi tanda bahwa dia tengah sakit atau tak baik-baik saja. Tangisan ini biasanya terjadi dengan kencang, intens, serta mengejutkan. Penting untuk melihat gejala lain yang dialami oleh bayi yang melengkapi tangisan ini. Pastikan juga kondisi tidur dan ruangannya juga sudah cukup nyaman. Tangisan sakit perut. Tangisan akibat sakit perut ini rentan dialami oleh bayi pada usia 2 bulan awal. Jika sejumlah hal lain tak terjadi, bisa jadi ini merupakan penyebab munculnya tangisan. Pada usia ini, sistem pencernaan bayi masih berkembang, sehingga terjadi rasa tak nyaman. Hal ini juga rentan dialami oleh bayi yang minum menggunakan botol, karena masuknya banyak udara ke dalam perut. Ketika hal ini terjadi, kamu bisa memijat dan menepuk-nepuk punggung bayi. Gunakan juga baby oil atau lotion pada perut, punggung, tangan, dan kaki. Tapi ada juga manfaatnya jika bayi menangis di antaranya. 1. Melepaskan stres. Dengan mama membiarkan ia menangis, ini akan membantu dirinya dalam melepaskan tekanan emosi dan perasaan-perasaan negatif yang sedang dirasakan. Tanpa mama sadari dalam tangisan si kecil ini, dirinya sedang berusaha untuk melepas stres. Mama justru perlu waspada jika si kecil terlalu tenang dan jarang menangis. Jika jarang menangis seperti bayi-bayi pada umumnya, bisa saja ia mengalami sesuatu. Bayi yang jarang menangis berarti tidak pernah mengeluarkan emosi atau terlalu memendam perasaan negatifnya sendiri. 2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saat menangis akan membuat si kecil jauh lebih sehat dari sebelumnya. Ini dikarenakan meningkatnya kekebalan tubuhnya. Kekebalan tubuh akan meningkat ketika dirinya mengeluarkan semua emosi yang dirasakannya. Menangis jauh lebih baik daripada terus-menerus memendam emosi. Memendam hanya akan mengganggu kesehatannya, terutama dalam fungsi otak, kesehatan fisik, dan juga mental. 3. Membantu bayi untuk berolahraga. Saat si kecil menangis, ternyata menjadi salah satu alternatif untuk berolahraga loh. Mengingat ketika menangis berarti secara tidak langsung bisa mengeluarkan energi. Ketika si kecil menangis, akan banyak otot tubuh yang tertarik atau berkontraksi.
Dengan membiarkan tangisannya, ia akan menjadi sebuah bentuk latihan fisik. Meskipun begitu, Mama sebaiknya tidak membiarkan bayi menangis terlalu lama ya. Beri batas waktu sejauh mana Mama membiarkan tangisannya tetap terdengar. Asian mau potong rambut. 4. Cara untuk berkomunikasi. Nanti ini buat Menangis menjadi salah satu cara yang paling mudah. Digunakan bayi untuk berkomunikasi, Papa ya. untuk meminta sesuatu, bantuan, atau perhati-hatian. Hanya bisa dilakukan dengan cara menangis. Pipis. Sebagai orang tua, Mama diharuskan untuk lebih peka nih. Dengan suara tangisan si kecil. Nanti dipotong. Semakin Mama peka, pelan-pelan juga akan terbiasa dengan jenis tangisan yang dikeluarkannya. Tangisannya justru membuat Mama lebih menaruh perhati-hatian. 5. Mengaktifkan sistem pernapasan. Setelah proses persalinan selesai, bayi yang baru lahir umumnya akan menangis. Proses ini dapat membantu dirinya dalam mengaktifkan kinerja paru-paru sebagai sistem pernapasan. Tangisan pertama ini juga akan membantu paru-parunya untuk mendapatkan udara dan membawa banyak manfaat untuknya. Pada fase ini, menangis membantu si kecil belajar untuk bernapas dengan baik. Dengan begitu, seiring bertambahnya usia, ia yang menangis juga akan membantu sistem pernapasannya. 6. Mendekatkan hubungan antara anak dengan orang tua. Terkadang tangisan digunakan agar Mama mendekat dan berusaha menggendongnya. Kenapa? Saat durasi yang sudah Mama tetapkan untuk membiarkan si kecil menangis selesai. Namun tangisannya tidak kunjung berhenti, berarti Mama perlu bertindak nih. Kenapa saya? Mama harus bisa memberikan perhatian kepadanya saat tangisannya tak kunjung berhenti. Bisa saja ia menangis karena ingin digendong atau bahkan sekedar mengajak untuk berkomunikasi. Meskipun terkadang tangisan si kecil terasa sangat mengganggu, tanpa Mama sadari, tangisannya justru membuat Mama lebih menaruh perhati-hatian. 7. Memperbaiki suasana hati. Sama seperti orang dewasa, si kecil juga akan merasakan efek positif dari menangis. Setelah berhenti menangis, ia akan merasa jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dengan menangis, si kecil akan mampu melepaskan emosi, sehingga mengembalikan suasana hatinya kembali. Namun, perlu diingat kalau ia tidak berhenti menangis meskipun sudah ditenangkan. Ada baiknya Mama perlu melakukan konsultasi dengan dokter agar dapat mengetahui kesehatan dan kondisinya. Tahukah kamu, otak bayi sangat aktif karena memiliki sel yang lebih banyak dari orang dewasa. Bayi terlahir dengan neuron yang jumlahnya hampir mencapai 100 triliun dan terus mengalami perkembangan. Kemudian, pada usia 1 tahun, otak bayi akan membesar 2 kali lipat. Tak heran, bayi memiliki ingatan tajam dan memiliki keterampilan dalam meniru bunyi. Di sini Dede Ihsan alhamdulillah udah mulai naik berat badannya. Dede Ihsan kalau lagi tidur sering banget senyum-senyum sendiri. Senyum bayi di kala tidur adalah refleksi dari kegiatan saraf pusat di otak. Dalam keadaan tidur, otak bayi tetap mengolah data dan memori sehingga ia bisa mengalami mimpi atau mengigau. Jadi, beberapa minggu awal setelah persalinan, senyum yang dimiliki bayi muncul bukan karena mereka merespon sesuatu atau sedang merasa senang. Hal ini adalah refleks alami yang dimiliki setiap bayi sejak mereka di dalam rahim, yang berasal dari rangsangan bagian subkortikal otak. Kondisi ini disebut dengan neonatal smiling, yaitu ketika bayi baru lahir secara spontan tersenyum. Nah, senyum ini juga spontan terjadi ketika si kecil sedang terlelap dalam tidurnya. Apalagi jika bayi sedang mengalami tahapan tidur REM Rapid Eye Movement. Pada tahap ini, bayi akan tertidur pulas dan kegiatan rangsangan otak akan meningkat, termasuk pada bagian subkortikal.
Sedangkan pada bayi yang sudah memasuki usia lebih dari 8 minggu, senyum yang dimilikinya tidak lagi spontan yang berasal dari rangsangan otak. Bayi akan mulai tersenyum akibat merespon berbagai hal yang ia lihat. Tentu saja senyum tersebut hasil dari respon emosionalnya. Maka dari itu, jika bayi sudah jarang tersenyum, ajaklah bayi Anda untuk tersenyum. Dengan mengajak bayi tersenyum, itu artinya Anda sedang melatih si kecil untuk berinteraksi dengan orang lain. Di sini, Anda juga turut membantu si kecil menunjukkan emosinya, bahkan membuatnya merasa lebih baik. Apa sih Aisyah? Memang tidak semua senyuman Anda akan langsung bisa membuat bayi ikut tersenyum. Apa sih? Namun, begitu si kecil tersenyum, jangan heran kalau ia akan melakukannya berkali-kali. Semakin sering Anda mengajak bayi berbicara, wajah Anda akan terus diingat dan paling pertama dicari saat ia merasa tidak nyaman. Bila sudah terbiasa, cukup dengan melihat wajah Anda saja, sudah bisa membuat si kecil tersenyum lebar. Saat si kecil semakin sering senyum dan senang melihat respon orang di sekitarnya, ia akan mulai mengeluarkan suaranya. Hal ini ditunjukkan dengan keluarnya suara seperti ah atau yang dikenal dengan istilah mengoceh koin. Tahap tumbuh kembang setiap bayi berbeda-beda. Begitu juga dalam hal tersenyum. Anda mulai perlu waspada saat si kecil tidak tersenyum. Hingga usianya 3 bulan, meskipun sudah diberikan rangsangan. Segera bawa bayi Anda ke dokter. Beberapa penelitian menunjukkan bayi-bayi yang kurang mendapat stimulasi, khususnya stimulasi sosial, akan lebih sulit dan lebih jarang tersenyum dibandingkan bayi-bayi yang dibesarkan dalam keluarga yang hangat. Ketika melihat atau mendengar sesuatu yang lucu, seseorang pasti akan tertawa. Meski belum benar-benar memahami umur, bayi bisa tahu kapan orang di sekitarnya merasa bahagia dan ikut tertawa. Bayi juga sangat responsif terhadap rangsangan yang dapat membuatnya tertawa, seperti digelitik atau diperlihatkan suara dan wajah lucu. Menariknya, tertawa bukan hanya tanda bahwa bayi merasa bahagia loh. Lebih jauh lagi, tertawa memiliki banyak manfaat yang penting untuk perkembangan bayi. Apa saja manfaat tertawa untuk perkembangan bayi? Tertawa adalah salah satu cara efektif untuk membangun hubungan yang hangat, penuh kasih, dan responsif dengan bayi. Hubungan ini penting untuk perkembangan bayi karena membantunya belajar bagaimana berpikir, memahami, berkomunikasi, dan menunjukkan emosi. Mengajak bayi tertawa bersama adalah langkah pertama yang bisa diambil untuk bayi belajar bersosialisasi dan memiliki hubungan yang baik. Tersenyum pada bayi juga sangat bagus untuk hubungan awal kamu dengan bayi. Ini menumbuhkan ikatan dan keterikatan dan membantu bayi merasa aman dan nyaman. Selain itu, ketika bayi banyak tertawa, itu memberitahunya banyak hal tentang dunianya, bahwa ini adalah tempat yang aman dan terjamin di mana orang-orang bahagia, ramah, dan menanggapi kebutuhannya. Tentu saja, melihat bayi tersenyum dapat membuat kamu merasa senang juga, bukan? Saat tertawa, tubuh akan melepaskan bahan kimia yang membuat bayi merasa bahagia dan aman. Di sisi lain, jika bayi merasa tidak aman atau stres, ada peningkatan hormon stres dalam tubuhnya. Bahan kimia yang berbeda berinteraksi dengan sistem saraf bayi dengan cara yang berbeda. Cara membuat bayi tertawa: 1. Buat suara lucu. Bayi mungkin merespon suara mencium, suara mencicit, atau meniup bibir. Isyarat pendengaran ini seringkali lebih menarik daripada suara biasa. 2. Sentuhan lembut. Gelitik ringan atau tiupan lembut pada kulit bayi adalah sensasi yang menyenangkan dan berbeda bagi mereka.
Mencium tangan atau kaki mereka atau meniup di perut dapat membuat mereka tertawa juga. 3. Buat kebisingan. Benda-benda di lingkungan bayi seperti titsleting atau bel mungkin tampak lucu bagi bayi. Cobalah gunakan berbagai alat dan mainan untuk membuat aneka suara dan lihat apa yang membuat mereka tertawa. 4. Permainan menyenangkan. Pek abo atau cilukba adalah permainan yang bagus untuk dimainkan untuk memancing bayi tertawa. Kamu dapat bermain cilukba dengan bayi pada usia berapapun. Tetapi mereka mungkin tidak merespons dengan tertawa sampai mereka berusia 4 hingga 6 bulan. Pada usia ini, bayi mulai belajar tentang keberadaan objek atau pemahaman bahwa sesuatu ada bahkan ketika tidak melihatnya. Cancang nih, jatuh ke kami ngeri. Tapi malah berdiri Dedek ya. Esan lagi main ayunan. Ayunannya punya kakak yang dulu. Makanya warnanya pink. Ambil napain. Sekian fakta menarik seputar bayi bersama Dedek Ihsan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Esa mau bobo, iya.